Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pembentukan konsep. Menurut salah satu ahli yaitu Solso, konsep menunjuk pada sifat-sifat umum yang menonjol dari satu kelas objek atau ide. Pembentukan konsep merupakan proses pengelompokan atau mengklasifikasikan sejumlah objek, peristiwa, atau ide yang serupa menurut atribut nilai tertentu ke dalam satu kategori. Di dalam tugas mengklasifikasikan objek-objek, seseorang memberlakukan urutan terhadap seperangkat objek-objek itu dan menemukan struktur kategori yang diminta. Suatu klasifikasi yang baik akan dihasilkan jika seseorang memaksimalkan keserupaan di dalam satu kelompok dan meminimalkan keserupaan antar kelompok. Proses pembentukan konsep ada dua pandangan pokok, yaitu pandangan klasik dan pandangan modern. Yang pertama, pandangan klasik. Pandangan klasik menekankan pada segi aturan pembentukan suatu konsep. Hal ini dapat dimengerti karena eksperimen-eksperimen yang dilakukan kebanyakan di laboratorium dan menggunakan konsep-konsep buatan yang logis, sehingga dapat didefinisikan secara tepat atau well-defined. Yang kedua ialah pandangan modern. Pandangan ini menekankan pada segi keserupaan di antara objek-objek yang menjadi target kategori untuk menghasilkan suatu prototipe. Pembentukan prototipe tertentu dari suatu konsep tidak memerlukan aturan logika, hanya didasarkan pada unsur keserupaan yang menonjol dari sejumlah objek. Regulasi pembentukan konsep ada afirmatif atau atributif, konjungsi, disjungsi, inklusif, bikondisional, dan kondisional. Yang pertama, suatu konsep dikatakan afirmatif atau atributif jika konsep itu memiliki nilai atau sifat khusus pada dimensi tertentu. Yang kedua, konjungsi. Suatu konsep didefinisikan secara konjungtif apabila konsep-konsep memiliki dua kondisi sekaligus. Selanjutnya, disjungsi inklusif. Suatu konsep didefinisikan secara disjungsi inklusif jika contoh dari suatu konsep ditemukan memiliki salah satu dari dua kondisi atau keduanya sekaligus. Selanjutnya, kondisional. Aturan kondisional ialah ketentuan yang menetapkan bahwa sesuatu itu dianggap sebagai atribut yang benar dan relevan tergantung pada keberadaan atribut lainnya. Yang terakhir itu bikondisional, dikenal dengan istilah implikasi atau kesimpulan, juga dikenal sebagai ekuivalensi atau persamaan di dalam logika. Menurut Anderson ada 3 pandangan terkait asal mula pembentukan kategori. Yang pertama, segi bahasa, yaitu pemberian label bahasa dapat menyediakan isyarat yang menunjukkan adanya suatu kategori dan orang akan belajar mengidentifikasi isyarat tersebut. Yang kedua, ada sifat tumpang tindih. Sejumlah objek memiliki sifat yang tumpang tindih satu dengan yang lainnya, oleh karena itu diperlukan pembentukan kategori. Yang terakhir, fungsi serupa. Objek yang memiliki fungsi yang sama memungkinkan mereka membentuk suatu kategori yang mencakup semuanya. Ada 4 jenis pembentukan konsep. Yang pertama, konsep logis, digunakan dalam tugas belajar konsep dengan menghadirkan kepada subjek berbagai macam pola stimulus tidak biasa. Yang kedua, konsep alami. Akhir-akhir ini penelitian konsep logis mulai berkurang dan mulai mengarah penelitian pada konsep dan kategori alamiah. Yang ketiga, konsep konkret, diperoleh melalui pengamatan terhadap lingkungan fisik yang berbadan. Dan yang terakhir, konsep yang didefinisikan, yang merupakan konsep yang mewakili realitas hidup tetapi tidak merujuk langsung seperti objek konkret. Strategi belajar konsep dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada strategi scanning. Dalam strategi scanning ada simultaneous scanning dan successive scanning. Sementara yang kedua itu strategi focusing. Di dalamnya ada conservative focusing dan focus gambling. Teori pembentukan konsep. Teori pembentukan konsep terbagi menjadi 3, yaitu teori asosiasi, menjelaskan bahwa belajar konsep merupakan proses asosiasi respon-respon yang muncul selama belajar dengan contoh yang mendefinisikan konsep. Selanjutnya yang kedua, teori pengujian hipotesis. Teori pengujian hipotesis ini menekankan bahwa manusia cenderung menyusun dan menguji coba berbagai hipotesis. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori pemrosesan informasi. Pengembangan komputer telah menghasilkan suatu teknik baru untuk menganalisis fenomena mental model pemrosesan informasi dan telah menyediakan cara-cara yang sangat objektif bagi pengujian model tersebut. Tingkat perkembangan konsep terbagi menjadi 2, yaitu taraf konkret dan taraf klasifikasi. Yang pertama, taraf konkret. Individu dikatakan telah mencapai tingkat konkret apabila ia mempersepsi suatu objek yang telah ditemukan pada waktu sebelumnya. Umumnya, taraf atau tingkat konkret dialami oleh bayi berusia beberapa bulan sampai 1 tahun. Yang kedua, taraf klasifikasi. Taraf klasifikasi yang paling rendah dicapai ketika individu mulai sanggup memperlakukan setidaknya 2 contoh yang berbeda dari kelas yang sama.